Hai teman-teman, selamat datang di episode baru di channel Audiobook Nova. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang bisa mengubah cara kita bekerja dan mencapai hasil yang luar biasa. Buku ini berjudul Deep Work, karya Cal Newport. Dan kalau kamu merasa sering terganggu oleh notifikasi ponsel atau merasa pekerjaan sehari-hari terasa tidak efektif, mungkin inilah saatnya untuk merubah cara kita bekerja. Jadi, apa sih deep work itu? Deep work adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa untuk mencapai pekerjaan yang sangat berharga, kita perlu fokus sepenuhnya dan menghindari segala bentuk gangguan. Konsep ini sangat berbeda dengan pekerjaan biasa yang sering kita lakukan sehari-hari. Pekerjaan yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu penting, seperti mengecek email atau media sosial. Deep work mengajarkan kita untuk melawan godaan tersebut dan fokus pada pekerjaan yang benar-benar membutuhkan konsentrasi tinggi. Kenapa deep work itu penting? Dengan banyaknya gangguan dari media sosial, aplikasi, dan notifikasi ponsel, kita seringkali terjebak dalam pekerjaan yang dangkal dan tidak menghasilkan banyak hal. Namun deep work adalah kebalikan dari itu. Dia adalah keadaan di mana kita bisa bekerja dengan maksimal, menghasilkan karya yang luar biasa, dan mencapai tujuan yang besar. Di dalam buku ini, Cal Newport menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi, kita harus melakukan deep work. Bayangkan saja seorang ahli di bidangnya, seperti penulis, ilmuwan, atau pengusaha sukses. Mereka semua telah menguasai seni deep work ini dan menggunakannya untuk menghasilkan karya-karya luar biasa. Mereka tahu bahwa kualitas pekerjaan yang mendalam lebih berharga daripada pekerjaan yang banyak, namun dangkal. Buku ini juga mengajarkan kita bagaimana cara mengatur waktu kita dengan lebih bijak agar bisa fokus pada deep work tanpa terganggu oleh hal-hal kecil yang sering kali menghambat kita. Dalam dunia yang serba cepat ini, deep work bukan hanya menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan, tetapi juga menjadi keterampilan yang semakin langka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip deep work, kita akan lebih produktif, lebih efektif, dan lebih puas dengan hasil yang kita capai. Jadi siap untuk mulai mendalami deep work? Ayo kita lanjutkan ke bab pertama. Bab 1. Deep work dan kehidupan profesional. Di bab pertama ini, kita akan belajar mengapa deep work sangat penting di dunia profesional sekarang ini. Sebagai manusia modern, kita sering merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan, terutama gangguan dari teknologi. Setiap detik ada notifikasi yang masuk, setiap menit ada email yang menunggu untuk dibaca. Semua ini membuat kita merasa sibuk. Tetapi ketika kita menengok kembali, kita tidak benar-benar produktif. Dalam bab ini, Newport membandingkan dua jenis pekerjaan, deep work dan shallow work. Shallow work adalah jenis pekerjaan yang mengalir tanpa pemikiran mendalam. Misalnya, memeriksa email, membalas pesan, atau mengerjakan tugas-tugas administratif yang tidak memerlukan banyak perhatian. Seringkali pekerjaan ini terlihat seperti produktivitas, tetapi sebenarnya kita tidak menghasilkan banyak hal yang bernilai tinggi. Sementara itu, deep work adalah kebalikan dari itu. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh, kreativitas, dan perhatian yang mendalam. Itulah yang membuat pekerjaan yang dalam bisa menghasilkan karya besar. Newport menunjukkan bahwa di dunia yang sangat terhubung seperti sekarang, kemampuan untuk melakukan deep work menjadi semakin langka. Namun di sisi lain, semakin langka sebuah keterampilan, semakin berharga itu. Orang-orang yang mampu fokus dan bekerja dalam deep work memiliki keuntungan yang besar dalam dunia profesional. Sebab kerjaan mendalam membawa kita pada pencapaian yang lebih tinggi, lebih inovatif, dan lebih bermanfaat. Banyak ilmuwan, penulis, dan pemimpin dunia telah menggunakan deep work untuk mencapai hasil luar biasa. Misalnya, penulis-penulis terkenal seperti J. Rowling atau penulis sejarah seperti Malcolm Gladwell, mereka mampu menghasilkan karya luar biasa berkat kemampuan mereka untuk fokus mendalam tanpa gangguan
Dan sebaliknya, kita sering mendengar tentang individu yang merasa stres dan kelelahan karena pekerjaan yang tidak pernah selesai, yang terjadi karena mereka terjebak dalam pekerjaan yang dangkal. Deep work mengajarkan kita untuk memprioritaskan pekerjaan yang membawa dampak besar dan meninggalkan kebiasaan mengerjakan pekerjaan kecil yang tidak penting. Mau bagaimana dengan kamu? Apakah kamu merasa pekerjaanmu selama ini lebih banyak terbagi antara berbagai gangguan yang membuat kamu tidak bisa mencapai hasil yang maksimal? Jika iya, bab ini akan memberi pencerahan tentang pentingnya deep work. Bab 2, menghentikan kebiasaan superficial work. Di bab kedua ini kita akan membahas bagaimana menghentikan kebiasaan yang tidak efektif dan mengganggu kita dari pekerjaan yang sesungguhnya. Cal Newport mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam dunia profesional adalah kebiasaan superficial work. Pekerjaan yang terasa sibuk tetapi tidak menghasilkan hasil yang berarti. Sebagian besar dari kita menghabiskan waktu berjam-jam melakukan pekerjaan semacam ini tanpa menyadari bahwa kita kehilangan waktu yang sangat berharga untuk pekerjaan yang lebih mendalam. Kebiasaan ini misalnya menghabiskan waktu dengan melihat media sosial, terlalu sering memeriksa email, atau melayani gangguan yang sebenarnya tidak penting. Semua ini merupakan contoh dari pekerjaan superficial yang sering kali merusak fokus kita dan menghambat produktivitas. Namun bagaimana cara menghindari kebiasaan ini? Newport menyarankan beberapa strategi untuk mengurangi pekerjaan superficial dan mulai menerapkan deep work. Salah satunya adalah dengan mengatur waktu kita dengan lebih disiplin. Misalnya, penambahkan aturan ketat dalam jadwal harian kita untuk melakukan deep work dan membatasi waktu untuk pekerjaan dangkal. Kunci untuk menghentikan kebiasaan superficial work adalah menjadi lebih sadar terhadap bagaimana kita menghabiskan waktu kita dan mulai membuat pilihan yang lebih bijaksana tentang apa yang kita kerjakan. Dengan cara ini, kita bisa meminimalkan gangguan dan mulai fokus pada pekerjaan yang benar-benar penting. Bab 3, strategi deep work untuk profesional. Di bab ketiga ini, kita akan membahas beberapa strategi konkret untuk mengintegrasikan deep work ke dalam rutinitas kita. Newport mengajarkan beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menciptakan rutinitas deep work yang efektif. Salah satu teknik yang paling terkenal adalah teknik monastik. Teknik ini melibatkan penyisihan waktu khusus untuk pekerjaan yang mendalam dengan meminimalkan gangguan eksternal. Ini bisa berupa blok waktu tertentu dalam sehari di mana kita sepenuhnya fokus pada pekerjaan tanpa gangguan dari email atau media sosial. Teknik lainnya adalah bimodal. Teknik ini mengajak kita untuk membagi hari kita menjadi dua bagian, satu bagian untuk deep work dan satu bagian lagi untuk shallow work. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa kita menghabiskan waktu yang cukup untuk fokus sepenuhnya pada pekerjaan penting dan memberikan perhatian penuh pada pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi mendalam. Selain itu, Newport juga mengajarkan tentang ritual dalam deep work. Ritualitas ini penting untuk menciptakan kebiasaan yang teratur dan membangun momentum dalam pekerjaan. Misalnya, memilih waktu dan tempat yang konsisten untuk bekerja, menyiapkan lingkungan yang kondusif, dan membuat rutinitas yang memudahkan kita untuk segera fokus. Dengan berbagai strategi ini, Newport menunjukkan bahwa kita bisa menciptakan rutinitas yang memungkinkan kita untuk bekerja dalam deep work secara konsisten, menghasilkan lebih banyak karya besar, dan membuat pekerjaan kita lebih bermakna. Bab 4, tantangan dan kebiasaan untuk menjaga deep work. Di bab keempat, Newport membahas tantangan yang kita hadapi dalam menjaga konsistensi deep work. Banyak orang yang memulai dengan semangat besar untuk melakukan deep work, tetapi sering kali kehilangan fokus dan disiplin di tengah jalan. Tantangan terbesar dalam menerapkan deep work adalah mengelola gangguan yang datang dari luar, baik itu rekan kerja, media sosial,
atau bahkan kebiasaan buruk yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Newport mengajarkan cara untuk mengatur dan membangun kebiasaan yang mendukung deep work, seperti mengatur waktu khusus untuk bekerja, menangguhkan kegiatan yang mengganggu, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk fokus yang lebih dalam. Kesimpulan, akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari buku ini. Deep work bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja dengan lebih cerdas. Dengan memfokuskan energi kita pada pekerjaan yang benar-benar penting dan menghindari gangguan,